Bagaimana jika manusia bukan makhluk asli bumi? Apakah kita adalah imigran dari planet jauh yang entah di mana? Atau, hanya penyewa sementara di sebuah planet yang sudah lebih dulu dihuni? Pertanyaan ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi ada banyak teori alternatif yang mencoba menjawabnya. Ada jalur-jalur lain yang lebih misterius, lebih liar, dan mungkin lebih mendekati kenyataan yang tak pernah kita bayangkan. Beberapa ilmuwan, penulis, dan peneliti independen percaya bahwa asal-usul manusia jauh lebih rumit dari sekadar teori evolusi. Mereka meyakini ada jejak masa lalu yang sengaja dihapus, disembunyikan, atau bahkan di luar pemahaman sains modern. Kita akan menyusuri ide-ide kontroversial ini. Perlu diingat, video ini tidak bertujuan menggantikan fakta sains, sumber referensi tercantum di deskripsi. Delusi hanya sekedar menyampaikan pengetahuan dan membuka kemungkinan bahwa sejarah manusia bisa jadi jauh lebih aneh dari yang kita kira. Sebelum masuk ke isinya, mari kita intro dulu. Teori evolusi Darwin menyatakan bahwa manusia berasal dari primata yang berevolusi selama jutaan tahun. Proses ini diklaim lambat dan bertahap, dengan Homo sapiens muncul sebagai hasil akhirnya. Tapi ada satu masalah yang masih membuat penasaran, celah evolusi. Disebut juga missing link atau titik hilang dalam rantai evolusi antara manusia purba dan manusia modern. Beberapa peneliti seperti Zecharia Sitchin memperkenalkan teori Anunnaki. Dalam teori ini, manusia bukan berevolusi, tapi diciptakan oleh makhluk luar angkasa melalui rekayasa genetika. Makhluk ini disebut Anunnaki, berasal dari planet Nibiru yang belum terbukti ada. Menurut mereka, Homo sapiens muncul terlalu cepat dalam catatan fosil, seolah ada campur tangan yang mempercepat prosesnya. Teori ini didukung oleh penulis seperti Erich von Däniken dalam bukunya Chariots of the Gods. Apakah manusia benar-benar hasil modifikasi genetik alien? Selama bertahun-tahun, peneliti menemukan artefak aneh yang tidak sesuai konteks zaman mereka. Benda-benda ini disebut out-of-place artifacts. Contohnya, bola logam kecil yang ditemukan di Afrika Selatan dan diperkirakan berusia lebih dari 2 miliar tahun. Atau peta Piri Reis dari abad ke-16 yang menggambarkan garis pantai Antartika, bahkan sebelum benua itu ditemukan. Ada juga struktur megah seperti piramida Giza, Machu Picchu, dan Pumapunku yang menggunakan teknologi sangat canggih untuk zamannya. Batu-batu berat dipotong dengan presisi tinggi, dipindahkan sejauh puluhan kilometer, tanpa alat modern. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin teknologi kuno bisa sehebat itu? Apakah mereka mendapat bantuan? Atau, mereka bukan manusia biasa? Graham Hancock, dalam bukunya Fingerprints of the Gods, menyebut ini sebagai bukti peradaban maju yang hilang. Untuk lebih lengkapnya soal out-of-place artifacts dan tentang peradaban, kamu bisa tonton video delusi yang ini. Dalam banyak kisah kuno dan legenda, ada cerita tentang bangsa sebelum manusia sekarang. Ini disebut teori pra-Adamite civilization, peradaban sebelum Adam atau sebelum Homo sapiens. Contohnya adalah Atlantis dan Lemuria, dua benua yang dikisahkan hilang akibat bencana besar. Dalam dialog Timaeus dan Critias, Plato menulis bahwa Atlantis adalah bangsa maju yang hancur dalam satu malam. Selain itu, hampir semua kebudayaan dunia punya mitos banjir besar dan makhluk setengah dewa. Seperti dalam Epic of Gilgamesh, mitologi Hindu, hingga kisah Nabi Nuh. Beberapa peneliti meyakini, ini bukan sekadar dongeng, tapi jejak sejarah yang tertulis dalam mitos. Ada kemungkinan bahwa bumi pernah dihuni, lalu direset, dan kita hanyalah generasi kesekian. Secara genetik, manusia memiliki kesamaan 98% dengan simpanse. Tapi perbedaan 2% ini sangat signifikan, menciptakan perbedaan besar dalam kecerdasan, bahasa, dan budaya. Dalam DNA manusia, ada bagian besar yang disebut jan DNA, yang hingga kini belum jelas fungsinya.
Beberapa teori menyebut ini sebagai kode luar atau sisa dari rekayasa genetik alien. Human Hybrid Theory menyatakan manusia adalah hasil pencampuran DNA antara makhluk bumi dan entitas luar. Teori ini memang tidak diterima oleh sains arus utama. Tapi banyak orang mulai tertarik karena ada banyak anomali biologis yang belum dijelaskan secara tuntas. Salah satu tokoh yang sering membahas teori ini adalah Lloyd P. Dalam bukunya, Everything You Know Is Wrong. Ia mengemukakan bahwa bentuk tengkorak, struktur tubuh, hingga keanehan dalam genetik manusia tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh evolusi. Ia bahkan meneliti Starchill Skull, sebuah tengkorak aneh yang diyakini sebagian orang sebagai bukti manusia hibrida. Namun tentu saja, mayoritas ilmuwan menolak teori ini karena dianggap tidak punya dasar ilmiah yang cukup kuat. Metodologi yang digunakan seringkali tidak memenuhi standar riset akademis. Banyak peneliti menyebutnya sebagai pseudoscience atau ilmu semu. Tapi, semakin ditekan, teori ini justru semakin viral di kalangan masyarakat. Orang-orang tertarik karena teori ini menyentuh sesuatu yang sangat mendasar, identitas kita sebagai manusia. Apakah kita benar-benar anak kandung planet ini? Ataukah kita justru benih asing yang ditempatkan di sini dengan tujuan yang belum sepenuhnya kita pahami? Pertanyaan-pertanyaan ini membuka ruang kontemplasi yang lebih luas, dan kadang lebih mengganggu. Meskipun banyak teori tentang asal-usul manusia yang menarik perhatian, teori bahwa kita berasal dari luar bumi tidak pernah menjadi arus utama. Dalam dunia akademis, teori harus bisa diuji dan diverifikasi secara ketat. Sementara banyak teori alternatif tentang asal-usul manusia lebih banyak berdasarkan asumsi dan interpretasi simbolik. Bayangkan jika benar manusia bukan asli bumi, maka banyak konsep dasar biologi, antropologi, bahkan spiritualitas akan ikut runtuh. Agama-agama besar punya narasi penciptaan masing-masing, dan teori ini bisa dianggap menghina atau meragukan kitab suci. Maka wajar jika film, buku, hingga dokumenter tentang asal-usul alien manusia selalu laris. Ia memberikan ruang imajinasi tanpa batas. Meskipun belum tentu benar, tapi ia berhasil menyentuh satu hal penting, rasa ingin tahu yang tidak pernah padam. Selama ribuan tahun, manusia bertanya, siapa kita dan dari mana kita berasal? Apakah benar kita anak dari evolusi panjang? Atau ada sesuatu yang lebih misterius di balik keberadaan kita di planet ini? Teori-teori ini tidak memberikan jawaban pasti. Tapi mereka membuka ruang imajinasi yang luar biasa luas. Bahwa mungkin, kita bukan makhluk pertama. Mungkin, kita bukan satu-satunya ciptaan cerdas di galaksi ini. Atau, mungkin kita bukan manusia seperti yang kita kira selama ini. Tulis di komentar, teori mana yang menurut kamu paling masuk akal? Apa kamu percaya kita berasal dari luar angkasa? Atau dari peradaban lama yang telah hancur? Semoga video ini menghibur sekaligus menambah pengetahuan tanpa menggoyahkan iman kita. Jangan lupa klik like, share ke temanmu yang suka mikir liar. Dan subscribe untuk konten-konten delusi yang mungkin bukan cuma delusi. Terima kasih sudah menonton.